Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh menjalani satu kehidupan sebagai anak-anak-Mu yang mencerminkan Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai kepada Ulangan 24. Kita hanya akan membaca 2 ayat. Mari kita memperhatikan 14 dan 15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian kedua dari Ulangan 24 memberikan beberapa aturan hidup sehari-hari yang berlaku bagi umat Tuhan Israel. Detail-detail tentang pinjam-meminjam di antara orang Israel, aturan mempekerjakan orang-orang Israel dan orang-orang miskin, orang-orang asing, aturan membayarkan upah kepada mereka, dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika membaca aturan-aturan ini? Saya merasa kasih dan perhatian Tuhan yang begitu luar biasa, menjangkau bahkan sampai kepada hal-hal yang detil di dalam hidup manusia. Hal-hal yang sehari-hari. Dengan mengetahui kehendak Tuhan bagi kita di dalam memperlakukan sesama kita, kita melihat kasih Tuhan yang menginginkan kita untuk menjadikan ini sebagai prinsip di dalam hidup kita yang kita terapkan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, kadang kita mengotak-ngotakkan hidup ini ya. Ini yang rohani, ini yang non-rohani. Yang rohani berhubungan dengan gereja, pelayanan, persembahan. Sedangkan yang non-rohani berhubungan dengan kegiatan sehari-hari kita. Kegiatan rumah tangga, kegiatan pekerjaan. Ternyata dari bagian ini saja, dan sebenarnya di dalam seluruh Alkitab menegaskan kepada kita bahwa keseluruhan hidup kita, kegiatan kita sehari-hari itu bisa dijadikan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini, sekolah, kuliah, kegiatan bekerja, mengurus rumah tangga, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan sehari-hari kita bisa menjadi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kegiatan sehari-hari kita bisa menjadi sesuatu yang rohani. Harusnya seluruh hidup kita, seluruh aktivitas dan kegiatan keseharian kita bisa menjadi wujud kasih kita kepada Tuhan. Sesuatu yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, bahkan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Aturan-aturan di dalam perusahaan kita, di toko kita, besar atau kecil, melibatkan orang sedikit atau orang banyak, aturan-aturan mengenai hak dan kewajiban dari para pegawai yang didasari oleh kasih dan adil yang Alkitab tuntut dari kita, bisa kita berikan kepada Tuhan. Dengan demikian, bahkan kegiatan keseharian kita adalah arena di mana
kita mewujudkan kehendak Tuhan di dalam dunia ini. Dengan demikian, kita menjadi terang, kita menjadi garam. Ketika orang lain melihat perbuatan kita yang baik, perbuatan yang sesuai dengan tuntutan Alkitab bagi orang-orang percaya, orang lain melihat Tuhan dan mempermuliakan Tuhan kita. Bukankah ini tujuan hidup kita? Bukankah Tuhan ingin memakai kita, hidup kita untuk kemuliaan namanya? Di dalam Injil juga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyebutkan hal-hal yang sehari-hari. Waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Semua yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kepada sesamamu ini, kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Itu kata Tuhan. Yesus di dalam perikop ini mengklaim ketuhanan dan identifikasinya dengan orang-orang tertindas, orang-orang kecil, orang-orang hina. Apa yang kamu lakukan untuk sesamamu ini berarti engkau telah lakukan untuk pemiliknya, yaitu Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak harus melewatkan kegiatan sehari-hari kita sebagai sesuatu yang tidak punya arti, tidak punya makna. Memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, pakaian kepada orang-orang terhina, kepada orang-orang miskin bisa memiliki nilai rohani, makna rohani. Bukan karena kegiatannya, tapi karena kita melakukan semua kegiatan ini sebagai sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan yang adalah pemilik dari sesama kita. Kita melakukannya karena Tuhan. Kita melakukannya untuk taat kepada perintah Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mari jalani hidup hari ini dengan mewujudkan nilai kasih dan adil seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita, sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, sebagai kasih, respon kasih kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan berkati hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkatilah kami hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dengan demikian hidup kami berarti. Dengan demikian kami menyembah Engkau di dalam kegiatan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.